FIFA akan kenakan sanksi sebesar 893,5 juta kepada FA Bahrain. Pelatih timnas Jepang akui Indonesia akan menjadi lawan yang sulit dan berpotensi akan mencuri 3 poin dari Jepang. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, baiknya untuk subscribe Eleven Garuda dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium untuk leg pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berjalan sengit dan diwarnai dengan sejumlah keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alka. Meski Indonesia sempat unggul, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir tambahan waktu yang diperpanjang lebih dari 6 menit. Tak heran, hal ini memicu amarah para supporter Garuda yang merasa tim mereka dirugikan. Sejak itu, media sosial dibanjiri berbagai komentar, kritik pedas, hingga ancaman yang ditujukan kepada wasit dan bahkan Federasi Sepak Bola Bahrain. Inilah yang kemudian membuat pihak Bahrain merasa keberatan dan meminta kepada FIFA serta AFC untuk memindahkan leg kedua di Jakarta ke tempat netral. Mereka mengklaim, keselamatan pemain dan ofisial Bahrain adalah prioritas, mengingat ketegangan yang terjadi setelah leg pertama. Federasi Sepak Bola Bahrain langsung mengajukan permohonan resmi kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan laga leg kedua dari Indonesia ke tempat netral. Mereka mengutip kekhawatiran soal keselamatan pemain dan ofisial karena banyaknya ancaman di media sosial. Dalam pernyataan resminya, BFA menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dan mereka berharap laga dipindahkan demi keamanan. Namun, pada 18 Oktober 2024, AFC merespons dengan tegas. Mereka menyatakan bahwa keselamatan pemain, ofisial, dan penggemar adalah hal yang sangat penting. Namun Jakarta tidak dalam keadaan darurat. AFC juga menambahkan bahwa mereka mengutuk segala bentuk ancaman atau pelecehan online, tapi perpindahan tempat pertandingan tidak akan dilakukan kecuali dalam situasi darurat yang jelas. Jika Bahrain tidak hadir untuk melawan Indonesia pada 25 Maret 2025, maka mereka bisa dikenakan sanksi berat sesuai regulasi FIFA. Berdasarkan kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, tim yang tidak hadir dalam pertandingan resmi akan didenda sebesar 40.000 Swiss franc atau sekitar 714,8 juta rupiah. Tidak berhenti di situ, ada tambahan denda 10.000 Swiss franc atau sekitar 178,7 juta rupiah sesuai kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Total denda yang menanti BFA jika mereka tidak hadir mencapai 893,5 juta rupiah. Dan itu baru denda awal, karena ada kemungkinan sanksi lebih berat dari Komite Disiplin FIFA jika pelanggaran terus berlanjut. Misalnya, mereka bisa mendapatkan hukuman larangan bermain atau sanksi tambahan lainnya, yang bisa berdampak pada perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA dan AFC sudah menegaskan bahwa sanksi semacam ini tidak bisa dihindari kecuali ada kondisi force majeure yang jelas, seperti bencana alam atau keadaan darurat nasional. Sedangkan, menurut PSSI, situasi di Jakarta dijamin aman dan tidak ada alasan bagi Bahrain untuk merasa terancam. Stadion utama Gelora Bung Karno selalu dikenal sebagai benteng kokoh timnas Indonesia, dengan kapasitas sekitar 78.000 penonton yang siap mendukung skuad Garuda. Laga kontra Bahrain tentu akan menjadi salah satu pertandingan besar yang ditunggu-tunggu oleh para supporter Indonesia. Dalam laga-laga penting seperti ini, atmosfer di GBK bisa sangat panas, dan hal ini menjadi tekanan besar bagi tim-tim lawan. Namun, keamanan di stadion selalu menjadi prioritas, dan pihak PSSI telah berjanji untuk memastikan bahwa semua pemain, ofisial, dan penggemar, termasuk dari Bahrain, akan mendapatkan perlindungan penuh selama di Jakarta. PSSI juga sudah mengajukan protes resmi kepada AFC terkait kepemimpinan wasit pada leg pertama, menunjukkan bahwa federasi kita juga tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Hajime Moriyasu, yang saat ini sedang berada dalam fase evaluasi performa timnya setelah pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang, tim kuat yang kita semua kenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, kali ini justru menghadapi tantangan yang tidak terduga dalam perjalanannya menuju Piala Dunia.
Dalam 2 pertandingan terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Jepang berhasil mengantongi 4 poin dari total target 6 poin yang diharapkan. Kemenangan penting diraih saat bertandang ke Arab Saudi, di mana mereka berhasil pulang dengan kemenangan 2-0. Namun, saat bermain di kandang sendiri melawan Australia, Jepang justru harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1. Saat ditanya tentang hasil tersebut, Hajime Moriyasu mengakui ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Dalam laga melawan Australia, Jepang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol. Namun mereka gagal mendobrak pertahanan rapat yang ditunjukkan oleh Socheros. Moriyasu bahkan mengatakan bahwa ada 1 pergantian pemain yang masih tersisa. Dan mungkin jika keputusan berbeda diambil, hasilnya bisa lebih baik. Namun, tantangan besar bagi Jepang tidak berhenti di situ. Pada 15 November 2024, mereka akan bertandang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun dari segi ranking FIFA Indonesia berada jauh di bawah Jepang, Moriyasu tidak menganggap remeh pertandingan ini. Ia tahu bahwa meskipun di atas kertas Jepang lebih diunggulkan, atmosfer stadion dan dukungan militan dari supporter Indonesia bisa menjadi faktor yang sangat menentukan. Saya sudah melihat bagaimana Indonesia bermain dalam kualifikasi, dan supporter mereka sangat luar biasa, kata Moriyasu. Pelatih Jepang ini mengacu pada pengalaman sebelumnya di Piala Asia U19 2018, di mana saat itu timnas Jepang U19 yang diperkuat Takefusa Kubo harus berjuang keras menghadapi dukungan lebih dari 60.000 supporter Indonesia. Meski Jepang menang 2-0, gol pertama baru tercipta di menit ke-40, dan Moriyasu sangat menyadari bahwa dukungan supporter Indonesia bisa menciptakan tekanan besar bagi timnya. Tidak bisa dipungkiri, supporter Indonesia adalah salah satu yang paling loyal dan militan di Asia. Setiap kali timnas berlaga di SUGBK, stadion selalu penuh dengan gemuruh dukungan dari puluhan ribu supporter. Dalam laga melawan Jepang nanti, Moriyasu mengantisipasi situasi yang sama. Ia menyebut bahwa dukungan 60.000 hingga 80.000 orang bisa membuat pertandingan menjadi sangat sulit. Apalagi jika timnas Indonesia mampu bermain disiplin dan memberi perlawanan sengit seperti yang sudah mereka tunjukkan di beberapa pertandingan terakhir. Bermain di hadapan ribuan supporter bisa menjadi faktor psikologis besar bagi para pemain. Saya yakin Indonesia akan memanfaatkan atmosfer ini untuk memberikan tekanan kepada kami, ujar Moriyasu dalam wawancara saat menyaksikan pertandingan J1 League antara Yokohama dan Niigata. Ia tahu bahwa mental pemain akan sangat diuji dalam situasi seperti ini, dan itulah sebabnya Jepang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sementara itu, dari kubu timnas Indonesia, laga melawan Jepang akan menjadi salah satu ujian terbesar mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah tampil impresif dalam beberapa pertandingan terakhir, anak asuh Shin Tae-yong akan berusaha untuk mengamankan hasil terbaik di kandang. Pelatih asal Korea Selatan ini telah menunjukkan kemampuan dalam mempersiapkan tim yang mampu menghadapi tekanan, dan laga melawan Jepang akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar underdog. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong telah menegaskan bahwa mentalitas dan kekuatan fisik akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam pertandingan-pertandingan besar seperti ini. Meski secara kualitas individu Jepang lebih unggul, timnas Indonesia memiliki keuntungan dari dukungan masif supporter yang bisa membangkitkan semangat juang para pemain. Jika kita melihat perbandingan antara kedua tim, memang Jepang memiliki keunggulan dalam hal pengalaman internasional dan kedalaman skuad. Samurai Biru dikenal sebagai tim yang sangat terorganisir dan disiplin dalam setiap lini, mulai dari pertahanan hingga serangan. Nama-nama seperti Takehiro Tomiyasu, Kaoru Mitoma, dan Wataru Endo adalah pemain kelas dunia yang bisa memberikan ancaman serius bagi timnas Indonesia. Namun, jangan lupakan bahwa Indonesia memiliki beberapa pemain kunci yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Dengan Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Shin Tae-yong yang ahli dalam merancang strategi defensif dan counter-attack, Indonesia bisa memanfaatkan momen-momen krusial untuk menyerang balik dan mengejutkan Jepang. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November mendatang bukan hanya sekedar laga biasa. Ini adalah ujian bagi kedua tim Jepang untuk mempertahankan dominasinya di Asia, dan Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di panggung terbesar.